Halo semuanya, perkenalkan saya Turiah, mahasiswi dari program TPIA dari BINUS University. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan hasil wawancara saya dengan seorang pelaku UMKM inspiratif, yaitu Ibu Istifaiyah Usman. Wawancara ini merupakan bagian dari proyek Karakter Building Pancasila, yang mana mengangkat tema peran teknologi digital dalam mendukung perkembangan usaha mikro. Ibu Istifaiyah adalah penjual sepatu sandal yang menjalankan usahanya melalui platform Shopee. Video ini tidak hanya membahas kisah perjuangan beliau, tapi juga merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila hadir dalam semangat berwirausaha di era digital. Yuk kita simak bersama. Latar belakang masalah. Kita tahu bersama, saat ini kita hidup di era digital, di mana hampir semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sangat bergantung pada teknologi. Bagi pelaku UMKM, ini sebenarnya adalah peluang emas. Dengan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, hingga media sosial, pelaku usaha kini bisa menjangkau pelanggan dari seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, tanpa perlu membuka toko fisik. Namun, di balik peluang itu ada kenyataan lain. Tidak semua pelaku usaha mampu beradaptasi dengan mudah. Banyak dari mereka mengalami kesulitan, mulai dari penguasaan teknologi, pengelolaan toko online, pemasaran digital, hingga logistik. Inilah latar belakang dari studi kasus kami. Bagaimana pelaku usaha seperti Ibu Istifaiyah menghadapi tantangan digitalisasi dan bagaimana ia mengubah tantangan menjadi peluang. Rumusan masalah. Dalam proses wawancara, saya merumuskan 3 fokus utama yang menjadi dasar diskusi dan analisis. Yang pertama, bagaimana pengalaman Ibu Istifaiyah dalam memanfaatkan platform Shopee tersebut. Yang kedua, apa saja hambatan yang beliau hadapi dalam menjalankan bisnis secara online. Sejauh mana teknologi digital memberikan dampak terhadap omset dan jangkauan pasar usahanya. Ibu Istifaiyah ini memulai usahanya dari nol. Ia bukan lulusan bisnis, melainkan lulusan informatika. Tapi dengan semangat belajar, ia mencari informasi secara otodidak melalui konten YouTube, media sosial, dan bertanya kepada sesama penjual. Produk yang dijual adalah sepatu dan sandal. Alasan ia memilih Shopee sebagai platform utama karena jangkauan pasarnya luas, sistemnya mudah digunakan, dan sering ada program promosi yang membantu para penjual. Keunggulan dan berjualan digital menurut beliau adalah kemampuannya menjangkau pelanggan dari berbagai kota tanpa perlu modal besar untuk membuka toko fisik. Namun tidak semua berjalan mulus. Disinilah kita mau mulai melihat sisi lain dari digitalisasi, yaitu tantangan-tantangan yang nyata di lapangan. Beberapa kendala yang dihadapi Ibu Istifaiyah di awal usahanya cukup krusial. Yang satu, stok sering habis, sementara toko online belum sempat diperbaharui. Yang ini menyebabkan pelanggan kecewa. Pengiriman terlambat, terutama karena belum terbiasa mengatur jadwal dan logistik secara efisien. Modal terbatas, bahkan sempat vakum karena modal usahanya terpakai untuk kebutuhan pribadi beliau ini. Manajemen waktu dan tenaga, karena Ibu Istifaiyah juga harus membagi waktu antara usaha, rumah tangga, dan belajar mandiri hingga sempat mengalami keteteran. Meski begitu, beliau tidak menyerah. Dengan evaluasi dan belajar dari kesalahan, perlahan tapi pasti beliau mulai menata kembali manajemen usahanya. Dalam dari pengalamannya, Ibu Istifaiyah menyadari betapa pentingnya mengelola stok dan sistem yang terorganisir agar tidak terjadi kekosongan produk yang merugikan.
belajar promosi secara digital, termasuk membuat foto produk yang menarik dan menulis deskripsi yang informatif, mengatur keuangan usaha secara terpisah dari keuangan pribadi, agar modal tetap aman dan usaha berkelanjutan. Selain itu, Ibu Istifaiyah juga berharap adanya pelatihan atau pendampingan dari pihak luar, baik pemerintah maupun komunitas, untuk membantu UMKM dalam pengelolaan visual toko, strategi promosi, hingga pelatihan membuat konten di media sosial. Ia percaya bahwa jika UMKM diberi ruang untuk belajar dan berkembang, maka mereka bisa bersaing secara sehat di pasar digital yang semakin kompetitif ini. Dari kisah Ibu Istifaiyah, saya menjadi belajar banyak hal, terutama bahwa kemajuan teknologi bukan hanya soal alat, tapi juga soal sikap, kemauan belajar, keberanian mencoba, dan kemampuan beradaptasi adalah kunci utama. Kedua, saya melihat dari nilai-nilai Pancasila yang hadir dalam perjuangan beliau, khususnya kerakyatan, keadilan sosial, dan ketuhanan, yang tampak dari kejujuran, kerja keras, dan sikapnya yang pantang menyerah. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi, tapi juga bisa menjadi dasar dalam menggunakan usaha, membangun etika bisnis, dan memperjuangkan keadilan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Kisah Ibu Istifaiyah ini adalah potret nyata bagaimana pelaku usaha mikro bisa berkembang di era digital, meski dengan segala keterbatasan. Dengan semangat belajar, kerja keras, dan dukungan dari ekosistem digital, UMKM seperti beliau mampu menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Semoga cerita ini bisa menjadi inspiratif bagi kita semua untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak, mendukung pelaku UMKM lokal, dan terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.